Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudaraku, bertemu lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin di Duta Suara TV. Ya saudaraku, hari ini saya akan membahas tentang badan urusan haji dan umroh, di mana dipegang oleh wajah baru di kabinet Bapak Prabowo, yaitu Kiai Haji Irfan Yusuf. Nah, Kiai Haji Irfan Yusuf ini putranya Kiai Haji Yusuf Hasyim. Jadi beliau cucunya Mbah Hasyim Asy'ari. Karena Kiai Haji Yusuf Hasyim itu adalah anak daripada Mbah Yai Hasyim Asy'ari, ya, itu beliau lah. Kakek saya dulu mondok di Tebuireng, terus bapak saya juga dari Tebuireng, termasuk saya, walaupun tidak seberapa, tidak berapa lama. Terus setelah itu anak saya di sana, dan alhamdulillah juga sekolah di sana juga. Di aliyahnya yang namanya Ahmad Fahmi Ardiansyah. Setelah dari Gontor, saya pondokkan di Tebuireng. Beliau, ya, saya cukup kenal dengan beliau, terus terang cukup kenal dengan figur beliau, sosok yang sederhana menurut saya dan enak diajak ngobrol. Beliau walaupun putranya Kiai tidak pernah jaga image, diskusi, saya silaturahim, sekedar omong-omongan dan sebagainya, beliau berkenan saja. Itu yang saya tahu, dan beliau cukup bisa ke bawah, ngomong dengan siapapun itu bisa. Beliau mau bertemu dengan siapapun, dan ini yang menjadi harapan adanya perubahan di masalah urusan haji dan umroh. Dan yang perlu saya garis bawahi ini, ya, beberapa teman yang kemarin memasalahkan haji berhubungan dengan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, itu kita kan memasalahkan masalah penanganan urusan haji juga urusan umrohnya, di mana selalu saja yang disalahkan adalah orang-orang yang seharusnya, ya mohon maaf saja, bukan ranahnya Kementerian Agama. Jadi maksud saya kegiatan orang luar, seolah-olah kalau ada kesalahan-kesalahan itu yang disalahkan itu selalu, misalkan ada orang yang mau umroh mandiri, atau ada yang saya nggak tahu ya, mungkin di sana ada mukimin atau apa, itu seolah disalahkan bahwa mereka lah yang salah gitu. Padahal warga ini adalah hajat umat Islam berhubungan dengan rukun Islam yang kelima, di mana seharusnya penanganannya itu kalau ada warga negara yang jadi mukimin di sana atau mungkin jadi tenaga kerja di sana dan kebetulan ada di sana, ya tidak perlu kita persoalkan, karena mereka sesungguhnya tidak merepotkan Kementerian Agama. Kalau saya secara langsung saya tidak melihat ada merepotkan Kementerian Agama, nggak, mereka cari sendiri, dan kalau mereka ada apa-apa resikonya sendiri, dan itu sudah ada negara itu mengurusi masalah itu sudah ada dari datang ini, karena hubungannya ini adalah hero, semangat untuk mengerjakan yang rukun, mengerjakan ibadah rukun wajib hukumnya. Ketika ada kemampuan, mereka berangkat. Entah bagaimana berangkatnya, kebetulan kalau mereka TKI, ya mereka memanfaatkan. Dan tahu-tahu saya juga pernah melihat mereka ketika saya di Mekah 2 kali saya ada haji, saya di Mekah, dan saya melihat mereka nggak mengganggu kita sama sekali, hanya selewat. Alhamdulillah. Dari mana, saya tanya, oh saya ini Pak TKI atau mahasiswa, atau ya kebetulan nggak tahu ya apakah dengar-dengar katanya haji mandiri dan sebagainya. Mereka salaman aja dengan saya, dan mereka baik-baik aja, fine-fine saja, dan mereka tidak mengganggu kita. Hanya sesungguhnya yang menjadi persoalan itu adalah
pengurusan oleh Kementerian Agama dalam hal ini termasuk juga adanya upaya-upaya yang tidak bagus seperti kemarin, yaitu adanya ya main selintutan, karena permainan selintutan patut diduga ada permainan selintutan di mana orang yang seharusnya belum berangkat tapi sudah berangkat duluan, dan atau sampai terjadilah kemarin satu kasus, satu yang menurut saya patut diduga ada tindak pidana korupsinya di dalamnya, karena ini berhubungan dengan haji khusus, ya, haji khusus dan haji reguler. Berhubungan dengan haji reguler di mana jatahnya haji reguler dimasukkan ke jadi haji khusus, dan nilainya haji khusus itu mahal, saudara-saudara, sampai 400 juta, 500 juta, bahkan saya mendengar itu sampai miliaran karena ada jaminan. Nah, itu sebetulnya untuk haji khusus, dan ini kasihan, kezoliman yang dilakukan oleh negara lewat tangan-tangan di Kementerian Agama, oknum-oknum tangan-tangan di Kementerian Agama, di mana salah satu kebijakan itu dilakukan oleh yang namanya Menteri Agamanya Yakut Khalil Qomas. Apapun itu alasannya, tetap salah. Mengambil haknya orang lain itu salah. Salah, kita bicara masalah moral saja kita sudah salah. Itu haknya orang lain, haknya orang yang harusnya punya hak, itu salah, dan itu tidak bisa dibantah lagi. Itu nyata itu, saudara. Dan ini sekarang ada banyak pertanyaan berhubungan dengan Kiai Haji Irfan Yusuf. Menurut saya beliau itu pertanyaan yang dilontarkan, mohon maaf, pertanyaan dilontarkan adalah apakah mampu beliau menjalankan, karena mengingat beliau itu tidak pernah berhubungan dengan Kementerian Agama maupun haji dan sebagainya. Ya, figur beliau tidak pernah muncul untuk menangani masalah-masalah seperti itu. Perlu saya jawab, saudaraku, ya, sebatas kemampuan saya menjawab. Saya tidak membela beliau karena saya hanya kenal sama beliau, tapi tidak akrab-akrab banget. Tapi yang pertama, kita sudah patut bersyukur bahwa di pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini haji diprioritaskan dengan pengelolaan oleh badan setingkat kementerian yang dalam hal ini fokus untuk menangani masalah haji. Tidak seperti kemarin kan, benar-benar fokus untuk menangani masalah haji dan juga fokus untuk menangani masalah umroh. Nah, itu yang pertama. Adanya itu sehingga dimungkinkan untuk meminimalisir keculasan itu bisa. Ya. Karena terus terang, saudaraku, kemarin itu keculasan nampak dan sepertinya tidak berdaya. Bahkan kita tahu sendiri, Inspektorat Jenderal itu seperti Irjen itu seperti tahu dia itu ada kesalahan tapi dia tidak bisa bertindak. Arah ngomongnya tidak bisa bertindak. Harusnya dia melakukan penindakan tapi tidak bisa. Nah, ini saat ini dibuat badan tersendiri supaya nanti meminimalisir segala masalah sehingga masalahnya tidak tumpang tindih. Karena ini menyangkut keberadaan warga negara Republik Indonesia yang sedang satu menjalankan ibadah, yang kedua mereka sedang ada di luar negeri, membutuhkan perhatian tersendiri. Bukan hanya Kementerian Agama, tapi juga Kementerian Luar Negeri, keamanan dan sebagainya. Hubungannya itu harus jelas dan ini harus dipikirkan secara terus-menerus karena sambung menyambung, tidak pernah berhenti. Umroh setiap hari, setiap minggu, setiap bulan terus jalan umroh, dan haji pun juga setiap tahun pendaftarannya mulai dari dari awal tahun setelah haji terus ada pendataan dan sebagainya, dan ini membutuhkan perhatian tersendiri, tidak bisa dijadikan satu dalam satu kementerian. Itu yang selalu kita dengungkan, saya sampaikan kemarin pada DPR dengan teman-teman, kita katakan bahwa ini harus dibentuk sebuah kementerian tersendiri. Ternyata alhamdulillah dibentuklah sebuah badan yang setingkat dengan kementerian. Nah, berhubungan dengan apakah berpengalaman atau tidak beliau ini, Kiai Haji Irfan Yusuf, jawaban saya mudah, saudara. Sebetulnya gini loh, di Indonesia itu tidak ada menteri yang berpengalaman, itu hampir tidak ada kecuali yang beberapa kali ya.
Tapi itu pun juga berbeda. Tahun berikutnya dia juga jadi menteri lain, jadi kementerian, jadi menteri sekarang jadi menteri dalam negeri, besok jadi Kemenpan, besoknya jadi itu sudah terbiasa. Jadi kita karena itu hak prerogatif presiden. Jadi yang harus kita tanam bahwa itu menunjukkan beliau menteri-menteri juga beliau dalam hal ini Kiai Haji Irfan Yusuf itu adalah tunjukkan daripada hak prerogatif presiden. Maka kita harus menghormati, itu yang pertama. Dan yang kedua, bahwa pejabat negara, katakanlah saya punya teman, mohon maaf ya, saya punya tetangga menjadi wali kota. Dia tidak pengalaman sebagai wali kota. Dia ada juga teman saya menjadi wakil bupati, tidak pengalaman. Tapi bisa saja. Kenapa bisa seperti itu, saudaraku? Karena sistemnya itu sesungguhnya sudah terbentuk. Tinggal leadernya. Jadi kalau kita menjadi pejabat itu, sumber daya manusia, anggarannya sudah ada yang pertama ya. Tempatnya sudah ada, sumber daya manusianya sudah ada. Tinggal leadernya. Nah ini yang harus, dan leader itu sesungguhnya mudah karena anggaran sudah ada. Mau dibutuhkan, mau minta nasihat siapapun, mau minta pendapat siapapun mudah. Mau cari profesor, mau cari orang yang berpengalaman, ya orang berpengalaman, mau cari ahli apapun, tinggal ngambil. Karena di situ sudah ada anggarannya. Jadi nggak perlu saudaraku ada pertanyaan-pertanyaan sama saya karena kemarin saya masalahkan haji, gimana ini kok dipegang oleh orang yang tidak berpengalaman, kenapa tidak diambilkan oleh dari dalam sendiri yang begini-begini bla bla bla. Ingat itu, ya itu jawaban saya, itu hak prerogatif Pak Prabowo. Menteri Agama yang lalu pun juga bukan orang-orang yang ngerti tentang haji, mohon maaf. Kalau pelaksanaan haji seperti saya cukup ngerti lah haji, saya pernah haji, juga pernah jadi petugas haji, sehingga saya tahu, oh begini haji itu. Tapi pelaksanaan yang lain-lainnya, saya nggak tahu, pendaftarannya saya nggak tahu. Hanya kita ini pendaftaran dan sebagainya, sampai itu semuanya sudah ada, sudah terbentuk. Menteri Agama yang lalu juga tidak tahu. Dirjen yang saat ini ada itu dulu juga nggak ngurusi haji, tapi kenyataannya juga bisa. Hanya perlu leader. Ya, kemarin ada satu kesalahan ketika, mohon maaf aja, kekuasaan dibuat untuk membuat kebijakan yang salah, ini yang menjadi persoalan gitu. Kalau semuanya itu sudah terbentuk, tinggal leadernya. Ketika leadernya lurus, insya Allah juga lurus. Dan apalagi kemarin saya membaca berita, saudaraku, bahwa Menteri Agama yang sekarang ini, Profesor Dr. Nazaruddin Umar, itu cukup perhatian dengan adanya Inspektorat Jenderal datang ke silaturahim atau apa ya, Irjen dengan rombongannya datang silaturahim ke Badan Urusan Haji dan Umroh, ya, mendatangi untuk itu adalah salah satunya, dan pegawai-pegawainya masih ada di situ semuanya. Ini belum semuanya, tentulah akan ada sedikit problem, tapi untuk 1 tahun rangkaian haji tahun ini masihlah bekerja sama dengan, saya yakin masih bekerja sama dengan Kementerian Agama. Belum dilepas begitu saja, insya Allah tahun berikutnya akan dilepas. Kemungkinan begitu, itu perkiraan saya, saudaraku. Jadi jangan takut, SDM-nya sudah ada, tinggal leadernya saja. Dan percayalah, sosok yang bernama Kiai Haji Irfan Yusuf itu adalah dari keluarga pejuang. Dari keluarga yang insya Allah beliau tidak pernah neko-neko, tidak pernah membuat kegaduhan dan sebagainya. Beliau fokus dalam bekerja, dan beliau juga seorang leader. Beliau pernah menjadi direktur, juga pernah menjabat banyak jabatan beliau yang sesungguhnya itu semuanya menunjukkan kualitas beliau sebagai seorang leader. Jadi yakinlah, karena semuanya sudah tertata, itu akan banyak orang yang memberi masukan pada beliau. Begitu juga karena beliau adalah cucu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, saya juga berkeyakinan banyak santri-santri mungkin seperti saya itu akan memberikan masukan sama beliau. Apa yang
gerangan apa yang harus dijalankan sehingga tidak meminimalisir kegaduhan ini. Karena terus terang aja kemarin saya benar-benar melihat, dan pengalaman itu tentulah juga saya sampaikan, nantinya akan saya sampaikan sama beliau untuk supaya tidak terjadi kegaduhan-kegaduhan di bawah. Kegaduhan dalam pelaksanaannya, baik di bawah dalam negeri maupun di luar negeri ketika sampai di Arab Saudi jamaah haji. Jadi saudaraku tidak perlu saudaraku ragukan, karena terus terang saya punya teman yang tidak pernah, yang insya Allah anaknya teman saya itu baru umur usia 27 lah, sekarang ini jadi DPR. Dia tidak ngerti apa-apa, dia bisa apa? Saya bilang gitu. Tahu-tahu bisa. Dan ya insya Allah kualitas beliau tidak kalah lah dengan kemarin yang wali kota Solo, yang jadi wali kota Solo karena bapaknya, yang jadi gubernur karena bapaknya. Jauh kualitas beliau, pengalaman beliau sudah sangat tinggi, laju beliau sudah juga sangat tinggi, dan beliau arif, beliau ngerti tentang haji. Mungkin menjadi pembimbing haji pun beliau lebih dari mampu. Hanya beliau perlu meletakkan leadernya, jiwa leadernya. Saya yakin jiwa kepemimpinan beliau sangat cukup, karena beberapa kali saya juga bertemu dengan beliau. Itu saudaraku, jawaban saya ya, ingat ya bahwa itu adalah hak prerogatif Bapak Presiden Prabowo. Ingatlah, Dirjen hari ini dulu juga Dirjen Haji yang saat ini menjabat, dulu bukan tidak pernah ngurusi masalah haji. Nyatanya bisa, ya kan? Apalagi beliau hanya fokus di situ, dan beliau nanti punya seperangkat sumber daya manusia dari pusat sampai daerah. Insya Allah dengan kondisi seperti itu kemampuan beliau tidak perlu kita ragukan. Kita sambut kebijakan Bapak Presiden Prabowo untuk menjadikan pengurusan haji menjadi fokus dan ditangani oleh badan setingkat kementerian yang memang fokus untuk menangani itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Mari bersama-sama kita dukung, kita beri kesempatan Bapak Prabowo untuk bekerja. Begitu juga dengan sekarang ini Bapak Menteri Agama Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar untuk membuktikan kualitasnya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar yang menggelegar, ya bukan menggelegar dalam arti suaranya, gemanya itu menurut saya keren banget, perlu dicontoh oleh menteri-menteri yang lainnya. Dan alhamdulillah juga insya Allah haji saat ini dipegang oleh sosok yang berkualitas, sosok yang dekat dengan ulama, sosok yang dekat dengan kiai, putranya kiai, cucunya kiai, dan beliau dalam kualitasnya adalah leader, seorang leader. Yang paling pokok, beliau tidak jaga image. Percayalah, beliau tidak jaga image. Masukan apapun akan diterima oleh beliau, asalkan itu bermanfaat untuk umat, untuk bangsa, untuk negara. Itu dari saya, Cecep Muhammad Yasin, menyampaikan. Tetap ingat Palestina. Tetap ingat Palestina, sisihkan rezeki kalian. Barang sebulan sekali saja. Insya Allah apa yang kita berikan kepada Palestina, kepada rakyat Palestina, itu yang mengantarkan kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, orang-orang tua yang terdahulu kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita, anak turunan kita menuju surga. Karena kita berbuat baik, uswah dari bapak kita, uswah dari kakek kita, uswah dari buyut-buyut kita sampai ke atasnya, uswah dari ibu kita, doa dari ibu kita, dan sebagainya, juga doa saudara-saudara kita. Saudara kita senang, insya Allah mereka akan gembira ketika kita mau berbagi sedikit rezeki
yang insya Allah saya berkeyakinan kalau sedikit rezeki itu kita berikan tidak membuat anak kita kelaparan dan juga tentu tidak akan membuat kita menjadi miskin. Dukung perjuangan rakyat Palestina. Kalau kita tidak bisa ke sana, salurkan kepada lembaga-lembaga yang ada di sana. Insya Allah itu akan memutus atau menghapus pertanggungjawaban kita kepada Allah, bahkan menjadi persaksian di hadapan Allah kelak bahwa kita peduli kepada umatnya, kita peduli kepada saudara kita sesama muslim, dan kita juga peduli kepada kalaulah mereka bukan orang muslim, rakyat Palestina ada yang bukan muslim, tentu saja ya itu kita menunjukkan Allah tahu bahwa kita peduli kepada sesama manusia. Hablum minallah dapat, hablum minannasnya insya Allah dapat. Itu dari saya, Cecep Muhammad Yasin. Salam sehat, salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.